Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil waham wa tukrimuna binuril faham wa tuwaddihu lana ma ashkala hatta yufham annaka anta ta'lamu wa la na'lam annaka anta 'allamul ghuyub. Faya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan keharibaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Rahman, memberikan curahan kasih sayangnya kepada semua makhluk. Zat yang Maha Rahim, yang mengistimewakan hamba-hambanya yang di dalam hatinya terdapat nilai keimanan. Rahmat salam mudah-mudahan terlimpahkan keharibaan beliau, uswah kita, Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita ditetapkan Allah menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadirin, marilah pada setiap sisi perjalanan hidup yang kita jalani, kita senantiasa berupaya menjaga dan meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan apa yang menjadi perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faya jama'atal musallin al-jum'ah rahimakumullah, saat ini kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan di mana dilahirkan uswah kita, teladan kita, Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, sampaikanlah Muhammad, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengabarkan kepada umat. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat berita apa yang harus disampaikan. Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan anugerah yang diberikan oleh Allah, dengan rahmat yang diberikan oleh Allah, hendaknya kita merasa berbahagia. Wa khairum mimma yajma'un. Bahagia atas anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah itu lebih baik daripada setiap usaha kita untuk mengumpulkan segala sesuatu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita diperintah untuk farhan, berbahagia atas pemberian yang diberikan oleh Allah, entah pemberian itu kecil ataupun pemberian itu besar. Karena bahagia atas kenikmatan yang diberikan Allah ini merupakan wujud syukur kita kepada Allah, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kita berikhtiar, kita berusaha. Terkadang Allah memberikan sesuatu yang banyak, namun terkadang Allah memberikan sesuatu yang sedikit. Banyak ataupun sedikit, itu adalah tetap pemberian dari Allah. Maka kita diperintah untuk tetap berbahagia ketika menerima pemberian dari Allah tersebut. Hadirin jamaah sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, dalam ayat ini yang disebut dengan rahmat, katakanlah Muhammad, dengan anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah berbahagialah kalian. Rahmat yang dimaksud dalam ayat ini
adalah dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka bila ditanya, rahmat Allah apakah yang paling agung, yang paling besar, yang paling tinggi? Adalah satu-satunya rahmat dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berupa iman adalah rahmat yang luar biasa. Nikmat berupa Islam adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi bagaimana mungkin kita menjadi Islam dan iman tanpa dilahirkannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dalam sebuah hadis qudsi, qala azza wa jalla, laulaga ya Muhammad lam yahluk aflak. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, seandainya aku tidak berencana menciptakan engkau Muhammad, maka niscaya semesta ini tidak akan aku ciptakan. Maka kelahiran Rasulullah adalah rahmat Allah yang paling agung, rahmat Allah yang paling besar. Falyafrahu, maka berbahagialah, karena kebahagiaan atas rahmat yang diberikan Allah merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia tidak akan mampu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya jama'atal musallin al-jum'ah rahimakumullah. Telah sampai kepada kami tentang kabar hadis Abu Lahab, paman Rasulullah, adalah orang kafir Quraisy yang sepanjang hidupnya memusuhi Rasulullah. Tetapi pernah sekali saja dia, Abu Lahab, bergembira karena kelahiran keponakannya, yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gembira ketika menerima kabar kelahiran keponakannya, maka budaknya yang bernama Suwaibah dimerdekakan saat itu pula. Orang kafir yang sepanjang hidupnya memusuhi Rasulullah hanya sekali saja bergembira atas kelahiran Rasulullah, maka diterangkan dalam hadis, setiap hari Senin di mana kelahiran Rasulullah, maka siksanya kelak di akhirat akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang kafir yang sepanjang hidupnya memusuhi Rasulullah. Maka bagaimana dengan orang muslim yang sepanjang hidupnya taat kepada Allah, kemudian berbahagia atas lahirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, ini adalah merupakan pintu besar untuk mendapatkan syafaatul uzma, syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam ketika bersalah yang kemudian diturunkan oleh Allah ke bumi, beliau setiap hari bertobat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak pernah berhenti mulut beliau memohon ampun kepada Allah. Dilakukan sepanjang hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 100 tahun, 200 tahun, tobat Nabi Adam belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampailah saatnya Nabi Adam teringat ketika masih di dalam surga. Setiap melihat pilar-pilar di surga, setiap lafaz Allah bersanding dengan lafaz Muhammad. Allah adalah zat yang maha agung, maha suci, maha mulia, maha segalanya. Ada sebuah nama yang bersanding dengan nama yang maha agung, maha suci, maha mulia. Pastilah nama ini bukan sembarang nama. Maka Nabi Adam pun merubah redaksi doanya. Allahumma bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan keberkahan Muhammad, mudah-mudahan kiranya engkau berkenan mengampuni kesalahan-kesalahanku. Saat itu pula taubat Nabi Adam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rasulullah yang belum lahir, syafaatnya telah berjalan atas semua makhluk hidup. Ketika beliau hidup, pertengahan melakukan khutbah Jum'ah, ada orang Badui yang mengikuti sholat Jumat, tidak duduk mendengarkan khutbah,
tetapi langsung maju mendesak orang-orang lain. Begitu sampai di hadapan Rasulullah, orang A'rabi ini kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wal iyali adamil matar, fad'ullah ayyuhisana." Wahai Rasulullah, bagaimana ini? Kami mengalami kekeringan yang panjang, hewan-hewan banyak yang mati, tanaman banyak yang mati. Mintakan kami kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan. Orang A'rabi ini adalah orang Muslim, mempunyai Tuhan Allah. Kenapa tidak langsung saja meminta kepada Allah? Karena orang A'rabi ini memahami bahwa dirinya banyaklah kekurangan, kealpaan, banyaklah kekhilafan. Maka beliau memohon kepada Rasulullah agar kiranya mau memohon kepada Allah. Inilah yang disebut dengan al-wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Maka seketika itu pun Rasulullah berdoa, maka diturunkan hujan pada saat itu pula. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Rasulullah telah wafat, suatu ketika beberapa sahabat sowan kepada Asma binti Abu Bakar, salah satu putri dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beberapa sahabat kemudian menceritakan keluarganya banyak yang mendapatkan musibah berupa sakit. Maka kemudian Asma binti Abu Bakar masuk ke dalam rumah, mengambil jubah Rasulullah. Kemudian jubah ini dicelupkan ke dalam air dan airnya diberikan pada para sahabat. Asma binti Abu Bakar mengatakan, "Minumkan kepada keluargamu yang sakit. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan atasnya." Setelah diminumkan tidak selang lama, maka Allah pun memberikan kesembuhan kepada mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah adalah rahmat terbesar yang diberikan Allah kepada kita. Maka bagaimanakah pandai-pandainya kita menghubungkan diri dengan Rasulullah, yang itu merupakan jalan untuk turunnya syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana halnya dengan kita saat ini yang begitu jauh periodenya dengan Rasulullah? Kita tidak menemukan jubah Rasulullah, kita tidak menemukan apapun yang terhubung dengan Rasulullah di tempat kita tinggal. Tidak tertutup kemungkinan untuk tetap menghubungkan diri kita dengan Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, "Man akrama aliman faqad akramani, wa man akramani faqad akramallah." Barang siapa yang memuliakan orang alim, kata Rasulullah, faqad akramani, maka sungguh sama halnya dia memuliakanku, kata Rasulullah. Wa man akramani faqad akramallah, barang siapa memuliakanku, maka sesungguhnya Allah akan memuliakan dirinya. Ulama adalah pewaris para nabi. Barang siapa memuliakan ulama, maka tersambunglah dirinya dengan Rasulullah, maka Allah akan memberikan kemuliaan pada dirinya. Hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Barang siapa yang mendatangi orang alim, kata Rasulullah, faka'annama zarani, maka sama halnya mendatangiku, kata Rasulullah. Wa man safaha aliman faka'annama safahan, barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, sama halnya bersalaman denganku. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, barang siapa yang duduk bersama dengan orang alim, hadir di majelis-majelis ilmunya para ulama, maka sama halnya duduk denganku di dunia, kata Rasulullah. Wa man ajlasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, dan barang siapa yang pernah duduk denganku di dunia, maka aku akan mendudukkan dia bersamaku kelak di yaumil akhirah. Maka ini pun merupakan pintu besar kita untuk menghubungkan diri kita dengan Rasulullah, agar kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Sedikit apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim.
wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ayyidis sabirina bi'azizi nasri wa mubashiri syakirina li hamidi syukri wa muwafiqil muhtarina lil qiyami bi amri ahmaduhu ala ma an'ama wa usallimu li amri ala ma hakama wa abram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi muntahad duhur salatan daimatan bila fana'i wala futur wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullah innallaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi faqala azza min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirat dunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.